Mas Abrang, itu kok kelihatannya wajahnya Pak Jokowi itu berubah. Kamu jadi menteri, itu bukan masyarakat pengen kamu mewujudkan keinginanmu. Kamu jadi menteri itu mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama vonisnya Tom Lembong, kemudian akan divonisnya Hasto, kemudian Pak Prabowo yang bertemu Pak Jokowi. Pertanyaannya, gimana kita bisa membuat kebenaran yang berlaku untuk se-Indonesia? Karena kalau kita kasih pagar, ini benar untuk seluruh masyarakat Indonesia loh, bukan hanya untukmu loh. Ini kita perlu yang namanya filsafat. Ini masalah kayak gini nih, kebingungan dan main politik kayak gini nggak akan selesai. Kamu sebagai pengamat politik akan dapat bahan terus, tenang aja. Jadi pekerjaanmu panjang nih. Nah iya. Ada terus nanti suapa terus menerus ya, nggak ada solusinya dan nggak ada pelajaran apapun di belakang. Apa yang terjadi? Kita cuman sebagai rakyat, cuman sebagai pelengkap penderita terhadap drama orang yang main-main kekuasaan yang kemudian efeknya ke kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan Mas Sabrang MDP apa tadi? Iya, Mowo Damar Panuluh. Mowo Damar Panuluh. Ya. Luar biasa. Itu waktu itu ikut UMPTN nggak? Hah? Ikut UMPTN? Ikutlah. Itu berapa lama ngebulut-bulut? Ada panjang. Tapi waktu kecil cita-citanya apa sih? Waktu kecil cita-citanya apa? Tukang pos. Kenapa? Karena sering ngasih duit wesel ke bapak, tak pikir duitnya banyak. Serius? Serius? Oh iya? Lo anak kecil. Yang gitu gimana cerita? Jadi lo dapet wesel? Kan bapak sering, ada bapak dapat wesel, ibu dapat wesel. Oh yang ngasih ini dikasih duit nih berarti orang kaya raya ini. Bisa kasih ke banyak orang, bisa kasih duit banyak orang. Anakku yang pertama juga sempat kepikiran. Jadi gini, satu hari dia mau beli mainan, saya bilang, nanti ya mas, nanti dulu, bapak cari dulu uangnya. Terus dia bilang, ayo kita ke ATM, gitu. Karena dia pikir itu ATM itu memang benar-benar Sumber duit gitu. Duitnya banyak, siapapun ambil situ bisa. Oh gitu. Terus sampai kapan berubah cita-cita? Ya sampai tahu kemudian. Sampai tahu. Terus jadi penyanyi atau jadi programmer? Gak punya cita-cita, gak jelas. Nggak jelas ya. Gini, Bang. Gue juga ngalir aja kan. Jadi dulu tuh saya jadi staff juga, jadi manajer, jadi direktur sebelum pengamat politik. Tapi nggak pernah punya cita-cita jadi pengamat politik. Bahkan nggak kebayang di hidup gue tuh bakal jadi pengamat politik. Tapi sekarang begini. Nah, lu gimana? Apakah setelah jadi tukang pos terus kepikiran mau jadi ini, mau jadi akhirnya, atau masih ada lagi sekarang yang sebetulnya lu belum sampai? Ada masih cita-cita yang pengen dituju nih. Karir ya, dalam arti ada jabatan dan profesi. Itu problemnya. Nah. Gak punya aku. Tema besar hidup itu bukan menjadi apa, posisi apa dan seterusnya. Kan lu fisika kan? Jurusan fisika atau matematika? Aku matematika fisika, ngambil semua. Nah, itu dia. Apa gini? Ini yang ditangkap bapak, tapi saya anggap sebagai benar juga. Suatu hari itu aku pernah bikin surat beberapa halaman untuk minta beliin Nintendo. Terus argumentasi, bapak, aku minta radio aja, debatnya 3 hari untuk mengargumentasikan bahwa memang aku membutuhkan radio. Nah itu kan aku harus mendebat itu. Nintendo itu buat ngapain? Ya anak kecil ya buat fun lah, senang-senang gitu. Tapi karena aku dipaksa untuk mencari apa ya argumentasi yang sebenarnya benar tapi bisa tak pakai untuk minta Nintendo itu tadi. Nintendo apa Sega gitu loh Pak. Terus aku ngomong waktu itu gamenya game Street Fighter atau apa gitu ya. Kalau nggak salah ya. Street Fighter ya. Sega mungkin kalau Street Fighter. Ya mungkin ya. Terus aku jawabnya, aku tuh pengen mencari rahasia gimana menang
ngeluarin jurus-jurus, trik-triknya dalam permainan seperti apa mencari rahasia. Itu argumentasi yang diterima untuk kemudian dibeliin. Dan setelah itu garis besarnya adalah mencari rahasia, dan itu benar. Kenapa saya belajar fisika? Kenapa belajar matematika? Kenapa belajar segala hal yang banyak orang nggak tahu saya belajar apa juga? Itu ya karena pengen mencari tahu rahasia. Gamenya gimana sih, game of life ini rahasianya? So, along the time, karena belajar rahasia-rahasia dalam tanda petik ya ilmu, kalau bahasa benernya ilmu, bukan belajar ilmu macam-macam itu, terus berguna untuk A, berguna untuk B, berguna untuk C, ya jadi macam-macam yang dikerjakan. Saya bukan karir juga, hanya memakai pemahaman untuk berguna gitu aja. Ya bikin musik, bikin film. Ini semoga disertasiku diterima nih. Bikin disertasi terakhir, terus penelitian dan seterusnya lah. Nah, tapi kan orang-orang juga melihat seorang Sabrang itu bukan cuma sekedar penyanyi, cuma sekedar matematikawan, fisikawan, atau orang yang suka IT, suka AI, tapi juga seorang sufi. Itu gimana, keberatan nggak? Orang tuh nunggu nasihatmu loh, kalau misalnya lagi kenduri cinta, kalau lagi lagi ma'iyah, lagi macopatan, itu kan. Saya pernah gini, tanya sama bapak. Lagi-lagi bapak ya, karena bapakku. Ada hal-hal yang berat yang waktu itu aku bahas sama beliau. Karena kita tahu persis value yang kita pegang. Terus aku ketika beliau tangannya dicium sama orang, aku nanya, loh kok kamu kenapa tangannya dicium sama orang? Diperbolehkan. Alasannya apa? Apa karena kiai atau apa? Loh, itu yang butuh yang nyium, bukan aku menawarkan diri. Kalau dia membutuhkan itu dari kita, ya tak kasih. Kok cuma tangan? Ada yang minta diketak palanya juga, ya udah tak ketak palanya, dan dia butuh itu. Kalau aku suka, enggak suka, tapi orangnya butuh kok, ngapain? Jawaban logika yang sama ketika orang mau nyebut sufi, itu yang dengar bagus-bagus. Yang buruk-buruk juga banyak, tukang dongeng, tukang bullshit, ada yang cuman bisa cerita nggak bisa berbuat dan segala macam, banyak juga. Kita kayak gitu. Tapi ya itu semua orang berhak punya pendapatnya sendiri, dan nggak ngerubah diri saya sedikit pun tuh, cuma label aja. Itu kalau ditanya desas-desus terkini tuh ya, Mas Sabrang, itu kok kelihatannya wajahnya Pak Jokowi itu berubah. Itu kalau saya ngeliat foto terakhir yang saya ketahui ya, karena saya tidak dekat dengan beliau juga, nggak paham juga, ngelihatnya juga dari media massa, dari sosmed gitu. Ya agak bengep kelihatannya, dan saya nggak tahu kenapa. Itu simpel ya, agak bengep, dan kenapa ya? Mungkin ada banyakan obat kayak atau apa, nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Kalau pertanyaannya apakah berubah, ya saya kelihatan agak berubah gitu. Tapi muka manusia itu bisa berubah-berubah gitu. Ya kalau ditoyor kan berubah juga, ada benjol palanya kan bisa aja berubah. Di cintup tawon ya berubah juga. Ya bisa berubah-berubah lah wajah manusia. Tergantung kondisi badannya gimana. Makanya banyak ya bisa tambah. Makanya dikit ya jadi kelihatan tulangnya. Ya bisa aja. Wajar-wajar aja. Tapi kalau secara spiritual tuh pernah ngomongin Jokowi? Sepemahaman saya, dunia spiritual itu tidak mendorong untuk menggosip dan ngomongin orang lain. Untuk apa tuh bisa? Lu ngapain? Kita dunia spiritual memahami diri dan ngomongin orang lain itu apa? Gak make sense aja. Oke, kita wiritan untuk gosipin si A, ya gak ada ceritanya kayak gitu. Ya, katanya ada juga gosipnya tuh kalau pemimpin kita tuh punya level-level spiritual. Whatever lah. Atau level-level supranatural. Ya. Monggo, oke, it's okay. Ya, semua orang punya hak atas pandangannya dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, kemudian membuat stratifikasi dan seterusnya. Tapi baseline-nya, dan itu bukan dari saya mengadopsi sebuah konsep, itu dari konsep Islam. Ya, nilai manusia itu satu dari takwanya dan manfaatnya untuk orang lain. Kalau takwanya saya nggak bisa ngukur dan nggak bisa nebak, itu urusan saya sama dia dan sama Tuhan. Manfaatnya buat orang lain kita tonton aja, gitu.
Ya, semakin baik manusia, semakin banyak manfaatnya untuk orang lain. Entah ente mau tingkat spiritualnya 17 atau minus 19, bodoh amat, gitu, bukan urusan saya. Nah, terus saya ada nanya lagi nih, sebetulnya Sabrang tuh what do you do for a living sih? Saya bekerja. Oh kerja? Iya. Enggak, bukan jadi penyanyi aja bukan? Ya itu kan juga pekerjaan. Ya, jadi apa? Ya, saya bekerja. Untuk apa lebih banyak kemana? Bosnya, kebetulan bos saya Tuhan. Jadi ngasih rezekinya itu bisa, gajinya bisa dari banyak tempat macam-macam. Oh, gitu. Pokoknya ada aja. Iya, alhamdulillah. Tapi yang terbesar yang didapat itu dari profesi apa? Sebagai profesi apa? Profesi saya cuma satu. Apa? Itu jadi wayangnya Tuhan aja. Ditempatkan di mana, bermanfaat, dapat duit ya dapat duit, nggak dapat duit ya udah. Masa sesantai itu? Nggak santai juga. Tapi ya. Tapi ngakuin kan lo perlu duit kan? Ya ngakuin lah. Ini kalau saya bisa bayar sekolah anak pakai wiritan ya. Saya wiritan ya, nah, itu pakai duit. Kalau nggak dapat duit terus ngapain? Manggung. Ya, alhamdulillah ada jalan, ada cara, ada karya. Ya kan bekerja kan. Tadi itu loh, kalau kita bermanfaat untuk orang lain, itu rumus nggak cuma rumus akhirat, itu rumus dunia juga. Kamu misalnya gini ya, oke. Kamu bermanfaat orang lain menjadi apa? Menjadi kasir. Berapa banyak pesaing kasirmu yang lain, artinya kamu harus berebut menjadi kasir. Oke, cari sebuah skill yang bermanfaat untuk orang banyak, yang orang mau bayar untuk itu kan, gitu. Mudah aja. Ya kadang-kadang ada pernah. Saya kan contoh bodoh aja lah. Ada beberapa, ya ada orang-orang yang percaya untuk bertanya kepada saya ketika ada masalah yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mencoba mencari alternatif solusi. Ya jadi ya dari level tinggi sampai level yang nggak jelas. Yang level tinggi, level menteri nanya solusi, saya kasih solusi, kemudian saya nggak dikasih apa-apa, terus jadi project sendiri segala macam. Ya banyak, nggak satu dua, dan saya monggo aja. Karena nggak marah nggak? Bosnya ada gantinya. Nggak tahu gimana. Ya, saya nggak ngomong ajaib, tapi kebetulan itu yang ditanam sama bapak, ditanam, dan saya percaya itu, dan itu lebih enteng buat hidup saya, karena saya tidak harus menghamba, harus tidak sujud sama siapapun kecuali Tuhan dan kebenaran. Jadi jalanin aja. Ya, artinya kalau saya bergantung hidupnya pada satu orang aja, dia salah saya nggak berani ngomong. Dia berbuat buruk saya nggak berani ngelawan. Kenapa? Karena saya digaji duitnya dari dia. Kalau frame of mind-nya saya yang gaji Tuhan kok. Bahwa saya bekerja untuk orang, saya tahu persis bahwa orang ini adalah anak buah Tuhan. Artinya ada bos besarnya yang namanya Tuhan. Kalau benar-benar salah-salah, pecat, no problem. Nggak suka sama pendapatku, ya udah. Ini bukan sombong ya, ini justru yang kebetulan di hidup saya paling enak hidupnya, paling nyaman gitu. Nyaman. Jadi saya tidak harus mengkompromikan diri saya untuk orang lain. Nah, terus ini Indonesia itu kan sempat dikatakan, kata Mas Sabrang tuh ya, ini akan terus turun gitu. Nah ini pesan lo apa buat orang-orang, ya buat pejabat kita supaya kita nih bisa tercerahkan, kemudian besar lagi nih negara? Aduh. Ini pertanyaan yang sangat simpel tapi kompleks, very kompleks. Karena ketika ngomong saya turun terus nanti disambungkan sama Indonesia gelap. Saya udah ngomong ini dari 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu saya ngomong cuma cepat syafaat. Turun itu juga enggak sesederhana ngomong satu komponen, misalnya gini. Coba lu mau minum apa ya? Kopi, teh? Oke, kopi boleh. Kopi. Soalnya gini, ada satu ekosistem namanya sawah. Oke. Terus pakai pupuk terus-menerus, pupuk non organik misalnya, terus-menerus sehingga sawah yieldnya, hasilnya menurun karena tanahnya semakin sakit. Saya bisa ngomong, ini menurun ini. Tapi ntar ada yang bantah gini, masih banyak kok produksinya kok. Gila aja, nggak ngomong menurun dari mana. No, saya ngomong tren dari sebuah posisi equilibrium. Jadi posisi
Kenapa saya malas ngomong kayak gini, karena yang paham tidak banyak dan yang nggak paham pasti kayak banyak ngomong gitu. Ini, dalam sebuah ekosistem untuk bisa berjalan secara stabil itu pasti terjadi equilibrium, terjadi keseimbangan. Gimana duit berpindah, gimana power digunakan, gimana kepercayaan terdistribusi, dan pasti ada caranya di situ. Ada sebuah cara tertentu untuk membuat sebuah kestabilan. Nah, cara itu kadang-kadang equilibriumnya tidak baik, sehingga membuat generasi semakin buruk berdasarkan waktu yang terus berjalan. Ada yang membuat generasi semakin baik. Yang saya katakan adalah equilibrium di Indonesia itu tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik, membuat sesuatu menjadi lebih buruk. Equilibriumnya, saya nggak ngomong satu pihak, nggak ngomong pemerintah, nggak ngomong A, nggak ngomong B, tapi yang kita lakukan bersama. Contoh paling sederhana nih, nyari pekerja pakai orang dalam. Outputnya, hasilnya buruk. Nanti akan menghasilkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang mau naik di situ adalah orang-orang dalam lagi, muter lagi terus kayak gitu. Lama-lama ya busuk nih. Ini hampir di semua lini kayak gitu tuh. Urusan korupsi kayak urusan apa kayak. Kenapa perlu menjaga akhlak sih? Kenapa perlu sebuah set of the game yang bagus sih, yang rigid sih? Karena menjaga equilibrium yang baik. Nah, ini karena sangat metakognitif, sangat abstrak. Mohon maaf. Nggak usah minta maaf, kenapa ini minta sistem maaf? thinking, pokoknya ya agak susah ngomong. Ini aja debat filsafat aja kayak gitu. Penting nggak penting ya kan, karena kita sendiri nggak gitu paham fungsi filsafat itu gimana. Dianggapnya sebagai bidang ilmu. Ya, dan ada pakai argumen. Ya, ini ada lucu ya kemarin ya. Sorry agak terus mengargumentasikan kehebatan filsafat atau non filsafat atau musuhnya, tapi dengan problem yang diakui dalam filsafat, problem proof of induction misalnya, itu diakui tidak bisa untuk menjadi proving, tapi itu digunakan untuk mengargumentasikan filsafat. Bisa, gue nggak paham dunianya mengargumentasikan, ya nggak apa-apa lah. Artinya kita memang belum clear terhadap situasi itu, belum clear mau ngapain, kenapa ada hukum, kenapa ada negara, kenapa ada pemerintahan. Jangan ngomong pemerintahan salah dulu, ngapa ada aja fondasinya lepas gitu. Kemarin saya ditanyain, Pancasila masih penting nggak? Penting, saya bilang. Sebagai soul dari sebuah kumpulan itu butuh soul. Sebuah entitas yang berkumpul dalam satu identitas sama itu butuh fisik dan butuh soul. Fisiknya bisa bendera, bisa lagu kebangsaan, soulnya Pancasila. Problemnya adalah soulnya nggak dijaga. Lu kan ada badan penjaga Pancasila dan seterusnya. Pancasila itu value, nilai, bukan keilmuan. Nanti dulu. Value itu harus beradaptasi terhadap situasi. Dengan begitu banyaknya teknologi, tidak ada satupun inisiatif memasukkan value Pancasila ke dalam aplikasi misalnya, dalam kebijakan misalnya. Ya karena memang tidak paham terhadap value Pancasila itu sebenarnya apa? Yang difahami adalah butir-butir dan jargon-jargon ya kan. Enak ya kalau nanya ya. Oh gitu. Ya, itu pusing. Katanya serius nih. Podcast serius ya. Serius. Oh gitu. Terus kenapa lo nggak terjun ke politik aja biar sekalian? Nggak, capek. Lah, terus lo mau perbaikinya gimana? Kayak begini, nggak harus lewat terjun politik. Kenapa? Karena untuk bisa berperan dalam politik kamu harus menghamba pada seseorang. Oh ya? Mana ada yang berani ngambil keputusan yang lawan ketumnya? Cuma jadi alat di politik. Ya, gue ulang lagi. Kenapa lo nggak masuk politik? Kasih aku alasan kenapa harus masuk politik. Memperbaiki dari dalam? Bullshit. Oh. Ini kesalahan sistem, bukan kesalahan orang. Loh, ya makanya kesalahan paradigma. Kalau di dalam mah sistemnya diberesin dong. Loh, enggak gitu. Gini, ada sesuatu yang bisa didandani dari dalam, ada sesuatu yang harus kondisi yang mendandani. Contoh tadi ngomong ekosistem. Gimana cara mendandani sebuah ekosistem yang sudah equilibrium? Nggak bisa kamu dandani dari dalam. Mesti dimatiin dulu jangan ekosistem. Satu. Nomor 2, ganti cuaca. Cuacanya berganti, equilibriumnya akan berganti dengan sendirinya.
Kalau dalam politik cuaca itu adalah kepercayaan masyarakat, paradigm masyarakat, paradigm publik. Problemnya di sini adalah karena masyarakat kita kayak tidak pintar-pintar amat untuk ikut mengarahkan cuaca. Itu juga problem yang lain. Sirkular problemnya. Dari dalam nggak ada tuh. Enggak. Yo, prove me wrong. Aku akan sangat senang kalau saya salah. Ternyata bisa berubah dari dalam. Nah, kalau lo belajar politik Indonesia dari Soeharto sampai sekarang, 3 problem terbesarnya apa? Ketidakfahaman peran. Yang pertama. Trust distribusi. Oke. Distribusi dari kepercayaan tidak dan mereka lupa itu peran ya. Peran tuh mereka lupa main itu dimana, meritokrasi kan kalau bahasanya kan. Apa? Peran itu maksud lo meritokrasi. Bukan. Beda lagi. Apa itu? Peran itu kalau itu lebih ke dalam lagi, itu lebih ke manusia. Kesadaran peran itu berhubungan dengan spiritual dan berhubungan dengan bukan cuma meritnya saja. Bukan meritnya aja. Dia harus tahu perannya di mana sih. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan merit nih. Merit kan kemampuan eksternalnya. Kalau pemahaman peran itu kesadaran internalnya. Jadi ada kesadarannya, ada meritnya. Kemampuan merit, ada trust distribusinya. Kamu percaya sama siapa untuk membuat kohesi dalam sebuah. Nah, terus kedua trust. Trust. Kita yang paling chaos di Indonesia adalah trust distribusi. Itu yang masalah terbesar menurut saya. Trust distribusi dari rakyat kepada pemimpinnya. Semua bukan. Gini. Tidak ada satu entitas apapun di dunia yang bisa bertahan untuk menjadi entitasnya tanpa ada kepercayaan. Contoh, entitas diri. Kamu nggak percaya sama ingatanmu yang kemarin aja, jadi schizofrenik nih, pecah entitinya. Keluarga, kamu nggak percaya istrimu keluarga mana? Nggak ada, itu yang namanya keluarga. Jadi trust itu sangat penting karena kita tidak selalu tahu, makanya trust jadi jembatan untuk bisa saling menjaga itu. Kalau di sebuah negara, trustnya bukan pada pemimpin, harusnya trustnya pada sebuah payung yang kemudian diikuti oleh pemimpinnya dan dipegang oleh semua anggota masyarakat, semua anggota kelompok entitas itu. Kebetulan konsep modern payungnya namanya hukum. Itu yang ketiga. Ya, ini problem trust distribusi itu tadi. Yang ketiga apa? Kan udah 3 itu tadi, meritnya. Merit, trust distribusi, kesadaran peran. Kesadaran peran. Peran itu yang pertama tadi apa? Iya, kesadaran peran, meritokrasi. Kesadaran peran, trust distribusi, meritokrasi. Meritokrasi yang ketiga. Lantas anakmu nanti itu mau diarahkan ke bagian mananya Indonesia tuh supaya dia menjalani peran lebih baik, atau tidak perlu diarahkan seperti dirimu? Enggak perlu. Tapi Simba kan mengarahkan dirimu sebetulnya. Loh, dia kirim buku banyak itu kan artinya juga mengarahkan. Dia memodali untuk kesadaran. Iya, makanya diri. Kalau dia nggak kirimin buku kan mungkin lo juga beda. Kalau kamu mengarahkan itu manifestasi. Kamu jadi apa. Kalau ngirim buku itu potensi. Meningkatkan potensi. Ayo belajar, ayo baca buku, ayo nonton ini, ayo tahu itu potensi. Manifestasinya nggak diarahkan. Anak saya manifestasi nggak diarahkan. Lebih tahu Tuhan daripada saya. Wajib. Ya, makanya kewajiban orang tua potensi yang dinaikin. Tak sekolahin di sini, kalau mau belajar tak beliin, kalau mau sebisa mungkin memfasilitasi apa yang dia pengen tahu biar jadi potensinya nambah. Nah, ini buat sampai 2045 aja. Ini gue berusaha tidak mengambil jargon pemerintah sehingga tidak merasa terpengaruh retorika penguasa. Tapi kalau lihat di 2045 itu yang katanya generasi emas, yang menurut Rocky Gerung itu kutukan nih, karena kita akan kesulitan. Nah, menurut lo kita mesti gimana nih supaya Indonesia itu lebih baik lah, generasinya juga lebih oke. Karena kan ini menurut gua ada satu problem lagi, saling menyalahkan antar generasi itu loh. Generasi yang lebih tua mengeluhkan, wah kok generasi ini begini ya, generasi ini. Sementara generasi yang lebih muda mengeluh juga terhadap generasi yang lebih tua tuh. Iya. Gimana tuh?
Oke, pertama, kenapa saling menyalahkan? Karena tidak ada sistem bersama untuk memproduksi solusi terhadap masalah. Oke, itu jawaban langsung ya. Saya kasih fondasinya. Fondasinya adalah pada setiap zaman pastilah akan lahir masalah baru, sehingga problem baru pasti sehingga solusi baru pasti dibutuhkan. Yang paling penting dibangun across generation adalah sebuah pabrik di mana bisa memproses masalah menjadi solusi. Kita nggak mendesain itu secara sadar nih. Semua problem cuman diributkan, diviralkan, jadi obrolan dan nggak ada solusi benar-benar yang bisa dipakai untuk masa depan. Bahkan sebuah kesalahan tidak dijadikan hukum misalnya. Itu salah satu contoh bahwa kita tidak belajar untuk membangun mesin produksi solusi. Masa depan saya nggak khawatir. Kenapa? Karena sadar peran. Indonesia itu umurnya bergenerasi. Saya kebetulan hadir pada generasi yang ini. Apa yang bisa saya lakukan adalah mencoba memecahkan masalah yang hadir di generasi ini, mencoba mencari solusi. Karena besok pasti ada masalah lain lagi. Tapi pasti berdasarkan fondasi yang kita lakukan selama ini. Coba lihat kalau mau diteliti, apa solusi yang kita miliki hasil dari warisan generasi kemarin. Warisannya keributan kok. Sistem solutifnya mana? Contoh paling sederhana lah. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti ini. Pikiran mendasarnya apa sih? Itu urusan selera kok. Ada salah satu menteri pasti kamu tahu ngomongnya. Ketika, udah jadi menteri, programnya apa Pak? Saya ingin A, saya ingin B, saya ingin B. Tanda nomor satu bahwa dia tidak sadar peran. Saya ingin, what the fuck, who care about keinginanmu? Kamu jadi menteri, itu bukan masyarakat pengen kamu mewujudkan keinginanmu. Kamu jadi menteri itu mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan aku ingin ini, I don't care keinginanmu, ngapain? Emang ini surga, disuruh menurut keinginanmu. Itu kesadaran peran nggak sadar kok. Nih ya, akhir-akhir ini kan ada 4 kejadian penting loh menurut gua tuh. Yang pertama vonisnya Tom Lembong, kemudian akan divonisnya Hasto, kemudian Pak Prabowo yang bertemu Pak Jokowi, kemudian ada Pak Jokowi yang mengatakan akan mensupport full salah satu partai walaupun dia nggak masuk partai politik itu. Termasuk ada hal bonusnya itu ya Pak Prabowo bilang bahwa PDI Perjuangan itu adalah hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan itu adik kakak. Dari beberapa kasus ini, sebetulnya konstelasi apa yang seorang Sabrang lihat saat ini di politik Indonesia? Sebuah negara yang schizofrenik. Maksudnya? Schizofrenik? Maksudnya? Ini masalah kayak gini nih, kebingungan dan main politik kayak gini nggak akan selesai. Kamu sebagai pengamat politik akan dapat bahan terus, tenang aja. Jadi pekerjaanmu panjang nih. Nah iya. Ada terus nanti suapa terus menerus ya nggak ada solusinya dan nggak ada pelajaran apapun di belakang. Apa yang terjadi? Kita cuman sebagai rakyat, cuman sebagai pelengkap penderita terhadap drama orang yang main-main kekuasaan yang kemudian efeknya ke kita semua. Kenapa saya ngomong gitu? Ada dasarnya. Waktu tinggal 3 menit. Tak jelasin agak panjang ini. Kenapa panjangin aja? Nanti kita ulang lagi, gampang kalau itu kan angka aja. Ini pasti akan dianggap bullshit oleh mayoritas penonton dan orang Indonesia. Apalagi oleh para pemimpin. Karena apalagi para politisi, saya nggak ngomong pemimpin. Apalagi para politisi. Karena dalam pikiran politisi adalah bagaimana main game dan menang. Karena tadi gak sadar posisi bahwa keputusan dia mempengaruhi orang banyak se-Indonesia. Yang penting dia menang. Sehingga melakukan semua itu tanpa malu-malu. Nomor 2, karena rakyat sendiri tidak menyadari bahwa punya efek loh. Kalau kamu kayak gitu, besok gak tak pilih. Jadi gak ada kickbacknya. 5 tahunan, kelemahan dia adalah kalau tidak dipilih oleh masyarakat ya. Sementara masyarakat tidak mengambil semua keputusan itu sebagai dasarnya memilih di masa depan. Oke. Tapi ada satu lagi masalah yang fundamental. Semua opini para politisi itu benar. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Pertanyaannya, gimana kita bisa membuat kebenaran yang berlaku untuk se-Indonesia?
Karena kalau kita kasih pagar, ini bener untuk seluruh masyarakat Indonesia loh, bukan hanya untukmu loh. Ini kita perlu yang namanya filsafat. Loh, gimana sih kok perlu namanya filsafat? Apa hubungannya? Oke. Ini agak panjang nih. Pelajaran. Ada 2 kata kunci yang perlu dipelajari. Coherence truth dan correspondence truth. Kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Itu 2 jenis kebenaran yang berbeda. Ini tak urutin ya, apa namanya? Ya, kenapa kemudian ini tidak ada akarnya semua keputusan para politisi ini. Oke. Gini. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang tidak membutuhkan bukti dari luar dunianya. Seperti kamu punya anak berapa? 3. Banyak anak-anakmu 3. Terus kita ngomong Hensat punya anak 3. Benar atau salah? Benar. Kebenarannya dari mana? Lihat. Karena ini satu keluargamu, dia nyebut kamu bapak, kamu nyebut dia anak. Terbukti bahwa dia anakmu, selesai. Bahwa di negara nggak dicatat, di dunia nggak diakui, nggak peduli. Ini kebenaran koherensi. Kalau gini saya ngomong, anakmu SD atau SMP? SD. Gimana saya bisa membuktikan? Lihat ijazahnya. Apa? Gimana? Lihat ijazah. Ya ini apa namanya? Harus ngelihat ijazahnya atau ngelihat catatan di sekolah. Ini sistem di luar untuk membuktikan sebuah klaim di dalam. Ini artinya correspondence truth. Oke. Sekarang kalau kita ngomong kebenaran yang paling nggak bisa dibantah, itu apa? Kebenaran alam. Alam udah berjalan, ada manusia nggak ada manusia, hukum alam kayak gini udah jalan aja. Jalan aja udah. Nggak peduli alam, siapa isinya nggak peduli, jalan. Dia sebuah sistem yang sudah terbukti benar dah, tanpa manusia memahami dan bisa membuktikan. Dia jalan kok. Karena alam ya kayak gini. Itu yang disebut sebagai coherent truth. Kenapa dia bisa koheren? Karena kenapa koheren bisa kebenarannya koheren? Alam ada yang jaga. Katakanlah malaikat dan seterusnya. Oke. Sorry agak panjang sedikit. Nanti saya akan masuk ke situ. Sorry agak panjang sedikit. Oke. Terus kemudian manusia pengen memahami alam. Gimana sih alam ini? Sehingga dia pakai ilmu yang koheren juga, namanya matematika. Matematika itu coherence truth. Karena dia kebenarannya tidak perlu dibuktikan di luar. Bahasanya koheren, alam bahasanya koheren, manusia menggunakan sains itu bahasanya correspondence. Oke. Dengan korespondensi, aku punya rumus pakai matematika mencoba membuktikan alam. Oke. Jadi dia menyandarkan correspondence truth-nya pada coherent truth-nya alam. Itu mudah sains ngomong bener salahnya. Karena yang punya coherence truth-nya Tuhan yang jagain. Ini sistem. Pertanyaan berikutnya, ketika sistemnya dibuat oleh otak manusia, demokrasi, negara, hukum, gimana kita bisa yakin bahwa itu koheren? Dan bukan hanya kepentingan pribadi. Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa dia koheren secara sistem, artinya ini cuma alat permainan, kita yang jadi korbannya. Makanya masalah itu akan jalan terus, karena dia tidak punya tempat untuk mereferensikan kebenarannya. Jembatannya, cara untuk menempatkannya itu filsafat. Mereferensi kemana? Ke value Pancasila itu tadi kalau Indonesia. Adakah yang bertanya, kenapa keputusan kayak gini itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Yang Pancasila yang benar yang mana? Koheren atau tidak? Tom Lembong di umur 4,5 tahun sesuai nggak dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia? Kalau tidak ada hubungan kayak gitu, artinya nggak usah bahaslah untuk urusan benar atau salah. Ini cuma permainan. Dah, ini bullshit, korban semua kamu dari orang-orang gede. Dan rakyat selama ini dipercaya untuk tidak punya kekuatan. Padahal kamu diem, nggak mau voting, selesai dah. Para partai-partai itu tadi. Saya nggak ngajak makar, tapi saya mengingatkan kekuatan sebenarnya di rakyat. Tapi rakyat juga tidak punya kekuatan sekarang posisinya. Kenapa? 60% lebih susah cari makan.
Gimana? Tak giniin udah kekuatannya dilepaskan begitu saja. Ini memang kompleks, mohon maaf ya. Ini bukan kayak sinetron-sinetron yang debat di TV tentang politik siapa yang benar siapa yang salah. Ini saya ngomong fundamental. Itu loh kenapa enggak? Benarnya di mana? Semua pendapat bisa dibenarkan. Om, Bapak itu pernah dapat julukan Apa? kalau nanti malaikat, kalau nanti iblis dihakimi sama Tuhan, lawyernya Bapak. Karena apa? Karena logika itu semua membenarkan semua hal itu bisa. Oh. Loh, kamu mau ngapain deh? Kamu mau hamilin anak tetangga, kamu bikin argumen yang cukup bagus, narasi yang cukup bagus, kamu jadi bener pahlawan bisa. Kenapa? Karena tidak ada akar koherennya itu tadi loh. Selama kita tidak menghubungkan kegiatan kita dengan akar koheren, semua cuma jadi pendapat benar atau salah dan tidak akan ada endingnya. Tapi itu jaminan pekerjaan buatmu. Nah, jadi ada positifnya. Ya, bagus. Iya. Terakhir. Kenapa terkadang banyak yang merasakan, ini bukan gua jual. Kita tuh sering dianggap sama elit politik kita. Nganggapnya, alah kamu bisa ngapain sih? Enggak, maksud saya ada beberapa kegiatan-kegiatan atau politik-polisi yang seolah-olah tuh rakyat nggak ngerti, rakyat tuh nggak paham. Pokoknya mangano, wes, iki loh, tak suguhi, wes mangan. Padahal rakyat tahu ini apa nih, ini nggak enak, nggak bagus, nggak bisa dimakan, tapi tetap disuguhi. Misalnya itu ya, misalnya hal-hal seperti itu kan. Kadang-kadang soal makanan ini? Bukan tentang makanan, tentang kebijakan. Kok begini ya kebijakannya? Itu bisa apa? Ya makanya kan kalau misalnya misalnya para elit politik itu berpikir bahwa rakyatnya cerdas, maka dia akan mengeluarkan kebijakan yang diyakini oleh masyarakat cerdas dan langsung diakui bahwa ini cerdas kebijakannya. Walaupun ada kebijakan-kebijakan yang cerdas juga ada, tapi kebanyakan pada power play. Who care buat pendapat orang lain? Yang penting powernya jalan kok. Makanya tadi gamenya itu bukan pinter, nggak pinter. Gamenya itu power. Emang kalau aku gini kamu bisa ngapain? Ketika masyarakat tidak bisa menggunakan kekuatannya, powernya, berarti memang bodoh masyarakat. Tuh, majority ya. Karena gini, kalau kita ngomong masyarakat tuh nggak bisa ngomong satu. Nggak bisa dong. Kalau gini, kalau kamu ngomong bahwa masyarakat pinter kok. Loh, enggak, pada mayoritas enggak nganggep juga ya. Berarti mayoritas enggak pintar juga. Memang stupid juga. Kalau kamu demo 10 orang, dia bisa bayar 100 orang dan 100 orang itu mau dibayar untuk demo ngelawan kamu yang 10 orang kok. Sih. Oke, closing. Apa pesan untuk teman-teman penonton Henry Satrio? Saya punya harapan besar sama Gen Z, milenial, Gen A itu saya punya harapan besar untuk mereka bisa membuat perubahan. Sangat punya harapan besar. Kenapa? Karena mereka informasinya sudah banyak, bisa nonton peta, bisa mengexercise knowledge-nya lebih bagus. Pesanku mengenai jangan jadi pohon atau hewan, jadilah manusia. Hewan, pohon itu adalah jenis manusia yang bereaksi karena lingkungannya. Lingkungan hujan berbuah, lingkungan kering mati, rontok. Lingkungan ini, jadi dia bersikap karena lingkungan, isu dan lingkungan keadaannya. Itu manusia jenis pohon. Manusia jenis hewan adalah manusia yang bersikap karena keinginan biologisnya. Pengen makan nggak peduli, walaupun tetanggaku nggak makan. Pokoknya nafsunya yang jalan. Manusia itu adalah orang yang paham untuk bisa melihat lingkungannya seperti apa, dorongan survivalnya seperti apa, tapi juga punya fatwa hati untuk menjadi manusia, untuk menghasilkan output yang baik untuk masa depan. Pesanku, jangan jadi pohon, jangan jadi hewan, jadi manusia. Itu tadi Sabrang MDP. Kita ketemu lagi di Henry Satrio Official berikutnya. Mudah-mudahan misteri terbesar abad ini pelan-pelan terbuka. Itu ya, tolong di rating dari 1 sampai 10 penyesalannya berapa kira-kira undang saya. Tulis di komen. Bisa-bisanya ada orang namanya Sabrang, orang yang di sini namanya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.